Tahukah Rencang, sebenarnya Indonesia mempunyai indeks toleransi yang sangat tinggi. Tapi kenapa justru malah berita tentang pembubaran tempat ibadah orang lain sering muncul lewat di beranda FYP kita? Jika saja tren ini terus berlanjut, Indonesia 2045 mungkin bukan lagi Indonesia yang kita kenal saat ini. Apa yang akan terjadi kalau saja kita tidak mau berubah dari sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sunat Channel, channel yang akan menyajikan sebuah konten yang mengajakmu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang tepat. Apa saja sih kalau kita tidak mau berubah? Atau kita tidak mau melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Itu sebenarnya menyebabkan kehidupan yang buruk kepada diri kita sendiri. Pertama, kemunduran. Orang-orang yang jago di bidang sains, jago di bidang teknologi, jago di bidang seni, kemungkinan mereka akan pindah ke luar negeri. Kenapa? Karena di tempat dia lahir, mereka tidak merasa aman. Mereka tidak merasa dihargai oleh sistem yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Sistem yang hanya berpihak kepada orang-orang yang mampu menggiring massa untuk membenci golongan lain. Sehingga, untuk apa kita jago di bidang teknologi? Untuk apa kita jago di bidang sains? Kalau kita tidak dihargai di tempat di mana kita mempunyai skill itu, maka orang cerdas daripada harus berubah diri, harus merubah dirinya untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang memaksa berpura-pura menjadi orang yang tolol, berpura-pura menjadi orang yang bodoh, hanya karena takut oleh massa, takut oleh lingkungan yang tidak menghargainya. Maka dengan kepintarannya, dengan kesadarannya, daripada harus menjadi orang yang bodoh untuk disukai orang lain, mending dia berpindah tempat untuk mencari keamanan, untuk mencari kenyamanan di tempat di mana kehadirannya dihargai. Dan disitulah baru dia menemukan potensi dirinya akan berkembang menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua, susah nyari kerja. Yang menyebabkan kita miskin, yang menyebabkan kita susah ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehingga kita juga tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Kita kan butuh pekerjaan, sedangkan pekerjaan butuh perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan investor, yang dimana investor itu tidak akan seperti membeli kucing di dalam karung. Mereka juga akan melihat potensi. Bagaimana ketika dia menginvestasikan uangnya, mereka juga akan mikir ribuan kali jika dia berinvestasi di saham yang tepatnya penuh dengan kerusuhan, penuh dengan demo, ditambah lagi ada parkir liar, tambah lagi ada pungli, tambah lagi ada ormas yang suka malak-malak THR. Kalau saya juga mending cari tempat lain yang lebih aman, yang lebih terjamin. Yang ketiga, hidup terpetak-petak. Hidup terpetak-petak itu yang dimana kita hidup harus berada di golongan A, harus berada di golongan B. Kita harus hidup berkelompok untuk memusuhi orang lain. Agar mereka itu yang berbeda dengan kita, harus sepaham dengan kita, harus sekeyakinan dengan kita, harus seiman dengan kita. Padahal itu tidaklah menguntungkan bagi dirinya
dan orang lain. Padahal perbedaan itu justru adalah salah satu cara alam untuk keseimbangan hidup. Dalam pertandingan sepak bola, bagaimana mereka satu sama lain berjuang untuk kemenangan pertandingan melawan musuhnya. Dibentuklah sebuah formasi. Ada yang berperan sebagai kiper, yang dimana seorang kiper itu bertugas untuk menjaga gawang agar tidak kebobolan dari serangan lawan. Jika tanpa peran seorang kiper, sejago apapun peran seorang striker, meskipun peran sebagai seorang kiper bukan penentu kemenangan, tapi bagaimana kita bisa menang jika tanpa ada pertahanan? Kita harus mencapai kemenangan, maka harus ada sistem pertahanan. Masa strikernya harus bolak-balik ke gawang? Dan ada juga peran sebagai seorang bek, yang dimana peran seorang bek itu sebagai benteng pertahanan dari lawan. Bedanya dengan peran seorang kiper, seorang bek mempertahankan serangan lawan tidak boleh menggunakan tangan. Akan tetapi sebelum mereka mencetak gol, lawannya mencetak gol, mereka harus melewati benteng dulu. Dan inilah peran sebagai seorang striker. Mereka berperan sebagai penentu kemenangan. Karena buat apa jika hanya bertahan tapi tidak bisa menentukan kemenangan, yaitu hanyalah permainan yang sia-sia. Sama dengan hidup kita juga. Jika kita hanya ingin bertahan hidup, udahlah, yang penting kita cari aman aja. Yang penting kita bisa makan dan masih bisa bertahan hidup. Untuk apa sih kita mempertahankan kehidupan yang susah jika kita tidak mau memperjuangkan kalau hidup kita itu layak untuk mendapat kebahagiaan, layak untuk mendapatkan keadilan, dan layak untuk mendapatkan kehormatan. Itulah persatuan dalam pertandingan sepak bola. Satu sama lain berjuang mengalahkan lawannya untuk memenangkan pertandingan. Begitupun juga dengan kehidupan yang nyata. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, meskipun berbeda, tapi tetaplah satu tujuan. Tujuannya mempertahankan negeri kita tercinta ini dari pemerintah yang korup, tokoh-tokoh yang munafik. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, bisa menambah kesadaran. Karena koruptor terlahir dari orang-orang yang bodoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.